seperti Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2025. Demikian kami percaya Tuhan, kasih setia dan penyertaan-Mu akan senantiasa ada bagi setiap kehidupan kami di sepanjang tahun 2026 ini. Kami datang Tuhan, kami tahu kelemahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu topangan tangan-Mu dalam setiap hidup kami. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Ku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan segenap hati kita mau nyatakan, kami perlu Engkau dalam hidup ini Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, selamat tahun baru di minggu pertama tahun 2026. Senang sekali saya melihat banyak saudara-saudara hadir di rumah Tuhan pada minggu pagi ini. Nama saya Daniel Indrajaya, kalau belum kenal, saya setiap 1 tahun sekali datang untuk berlibur di Purwokerto. Kenapa? Karena saya diancam oleh mertua saya, Ibu Lois Sutopo. Katanya kalau tidak datang ke Purwokerto, nanti anaknya diminta lagi. Jadi lebih enak dan lebih gampang saudara-saudara untuk berlibur daripada cari istri baru. Amin. Saya mau memulai percakapan kita pagi hari ini dengan satu perkiraan yang mungkin tidak enak untuk saudara-saudara semua dengar. Anda pasti gagal di tahun 2026, saya jamin. Bukan Anda mungkin gagal, tapi Anda pasti gagal. Bukan Anda pasti gagal kalau tidak cukup rohani, rohani atau tidak rohani, saudara pasti gagal. Bukan Anda pasti gagal kalau tidak rajin ke gereja atau tidak rajin ke gereja, saya jamin saudara pasti gagal di tahun 2026. Bukan Anda pasti gagal kalau tidak cukup doa, sedikit doa atau banyak doa, saya yakin saudara pasti gagal di tahun 2026. Bahkan kegagalan saudara tidak peduli agama saudara apa. Kristen atau tidak Kristen, saudara di tahun yang baru ini pasti gagal. Saudara mau bukti? Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata seperti ini. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang begitu benar sehingga ia selalu berbuat baik. Ini alasan mengapa saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau Alkitab itu dibuat-buat oleh manusia, pasti isinya semua yang baik-baik, saudara-saudara. Tapi di sini ayat ini sangat jujur, ayat ini sangat realistis tentang kehidupan manusia. Orang paling benar pun tidak bisa selalu berbuat baik. Mau bukti lagi? Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar berhasil, 7 kali orang benar jatuh, saudara-saudara. Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, 7 adalah seringkali diidentikan dengan angka kesempurnaan. Artinya apa? Artinya di sini tidak akan ada waktu di mana orang benar tidak jatuh, saudara-saudara. Nggak akan ada tuh. Orang benar sekalipun jatuh 7 kali. Bukan berarti dia secara literal jatuhnya 7 kali. Ini berarti orang benar pun pasti akan jatuh. Jadi saya akan katakan lagi. Di tahun 2026 Alkitab yang menjamin, bukan saya yang menjamin. Daniel Indrajaya. Tapi Alkitab saudara menjamin saudara pasti akan jatuh, pasti akan gagal. Sebagian Anda akan gagal melakukan atau menjaga kebiasaan baru, New Year Resolution yang saudara buat di tahun ini. Sebagian saudara akan gagal sabar terhadap anak. Sebagian Anda akan gagal jaga mulut untuk tidak gosip, untuk tidak berkata-kata yang positif, tidak berkata-kata yang negatif. Sebagian saudara akan gagal jadi pasangan seperti yang Anda janjikan waktu menikah dulu. Dan sebagian dari Anda lagi akan gagal dalam bisnis, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam disiplin kerohanian dan lain sebagainya. Ini adalah kenyataan hidup yang seringkali kita tidak sadari, saudara-saudara. Kita seringkali tidak terima kenyataan hidup satu ini, bahwa kehidupan diisi dengan kegagalan. Karena apa? Karena hidup itu sulit, saudara-saudara. Hidup itu tidak mudah. Hidup itu seperti perjalanan yang menanjak. Hidup itu seperti perjalanan yang menanjak. Hidup tidak akan menjadi lebih mudah di tahun 2026 ini, khususnya di negara Indonesia. Biaya hidup naik terus, tekanan hidup semakin berat, kesehatan fisik, mental semakin rapuh, nasi padang makin mahal, saudara-saudara. Gawat ya, saya suka nasi padang. Sejak 2 tahun terakhir ini saya suka hiking, saya suka trekking, saudara-saudara. Kemanapun saya pergi saya selalu hiking, saya selalu trekking. Baru-baru ini saya diberi kesempatan untuk ke Amerika bulan Oktober. Di sana pun
saya cari sela-sela waktu untuk menyempatkan diri hiking. Saya ada beberapa gambar untuk saya tunjukkan kepada saudara. Ini gambar saya hiking di sebelah kiri di Philadelphia, saudara-saudara. Yang di sebelah kanan itu di New Haven, Connecticut. Lee di belakang tanya, kok siapa yang fotoin kok? Ya saya kan influencer, saudara-saudara ya. Jadi saya belajar tuh taruh kamera di lantai untuk mengabadikan. Saya nggak influencer, untuk mengabadikan perjalanan. Bahkan saya punya acara bersama banyak pendeta-pendeta dari seluruh dunia di kota New York sebenarnya. Dan saya menyempatkan diri, ini saya berikan kepada saya sebuah tantangan untuk berjalan kaki dari ujung New York sampai ujung bawah saudara-saudara ya. Pulau Manhattan, ini ada gambarnya supaya saudara terbukti bahwa saya tidak sedang bohong. Saturday, Oktober berapa? 18, saya jalan 40.000 step atau 32 kilometer. Hebat ya saudara-saudara ya? Iya hebat loh, tepuk tangan dong. Iya. Kenapa saya kasih tunjuk gambar-gambar ini? Satu, untuk pamer. Nomor satu itu. Jujur aja kita kan tahun baru, harus jujur. Masa tahun baru dimulai dengan kebohongan? Saya mau pamer sama saudara, saya bangga saya bisa jalan jauh-jauh saudara-saudara. Tapi saya juga ingin menunjukkan, meskipun saya suka trekking, saya suka hiking, ada satu hal yang saya nggak suka saudara-saudara. Apa? Tanjakan. Jalan nanjak, itu sampai sekarang sulit sekali bagi saya. Meskipun fitness expert mengatakan, kalau saudara jalan dengan incline, saudara yang suka treadmill ya, jalan dengan incline 15 menit, itu jauh lebih efektif daripada jalan datar 45 menit saudara-saudara. Karena jalan incline itu gunanya bagi tubuh kita luar biasa sekali. Sangat efektif. Siapa yang suka jalan incline? Angkat tangan. Nggak ada di sini. Sukanya datar saudara-saudara ya. Saya juga kalau bisa menurun. Lebih gampang lagi. Saya suka yang datar-datar. Tapi justru saudara-saudara, hal-hal yang baik di dalam hidup ini seringkali terjadi harus dengan incline. Harus dengan kita menanjak. Saya kasih beberapa foto hiking saya lagi. Ini hiking saya di tahun 2025 di Perth. Di sebelah kiri itu Bluff Knoll di Albany. Itu puncak tertinggi di Western Australia. 1000 meter saudara-saudara. Pemandangannya luar biasa sekali. Yang di tengah itu saya nggak tahu ketinggian berapa tapi harus nanjak juga di Bells Rapid. Dan yang terakhir itu di Bullhead cukup tinggi juga. Dan itu bagus sekali karena dia peninsula. Pemandangannya 360 derajat. Saudara bisa lihat pulau, lihat laut, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kenapa saya katakan ini semua? Karena hampir semua hal yang baik dalam hidup kita itu perlu perjuangan. Coba saudara pikirkan, hal-hal yang baik di dalam hidupmu, jalannya rata atau menanjak kira-kira untuk saudara memperolehnya. Itu semuanya kalau saya boleh terka, hal-hal yang baik yang saudara impikan, hal-hal yang baik yang saudara inginkan itu terjadi tidak dengan mudah, tapi dengan perjuangan yang sangat keras. Murid-murid STT Soteria ada di mana? Di bawah atau di atas? Atau tersebar? Di bawah dan di atas. Saya mau tanya kepada murid-murid STT Soteria, ijazah yang saudara-saudara impikan, perlu perjuangan atau tidak? Kalau nggak perlu, saya akan minta dengan Pak Hendy untuk tugasnya diberatkan lagi gitu. Berarti terlalu gampang itu tugasnya. Perlu perjuangan kan? Orang-orang yang bisnis di sini, saya mau tanya, bisnis yang saudara jalankan, itu perlu perjuangan atau gampang sekali untuk dilakukan? Pasti perlu perjuangan, pasti jalannya nanjak saudara-saudara. Para pelayan Tuhan, pelayanan itu perlu perjuangan atau mudah? Yusak tadi pagi datang ke gereja jam berapa? 7:15, saudara masih tidur, Yusak udah datang ke gereja. Saya tadi ngobrol dengan Pak Hendy. Pak Hendy udah lama juga ya di STT, mengapalai STT. Saya pikir baru 10 tahun saudara-saudara. Ternyata dia sudah 18 tahun mengapalai STT. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Hendy. Ya. Coba setelah ibadah nanti tanya Pak Hendy. Pak Hendy 18 tahun memimpin STT mudah apa sulit? Jalannya kira-kira datar atau menanjak? Kalau saya boleh tebak pasti menanjak. Para orang tua di sini, membesarkan anak itu perlu perjuangan atau enggak? Waktu bayi kita lahir, wah cute, mujizat Tuhan luar biasa. Sampai mujizatnya bangun jam 3 pagi, saudara-saudara ya. Sampai mujizatnya menjadi remaja,
lalu bicara balik terhadap saudara, saudara bilang, wah ini gak gampang ternyata jadi orang tua. Suami istri, pernikahan yang saudara-saudara idamkan, itu perlu perjuangan atau tidak? Sulit atau mudah? Jangan sikut suamimu, jangan sikut istrimu. Kalau menikah dengan istri saya itu mudah, saudara-saudara. Dia istri yang paling sempurna dan ideal, ya. Selalu nurut suami, masaknya enak, tidak pernah mengeluh. Jadi kita gak pernah berantem. 30 tahun menikah gak pernah berantem, saudara-saudara, ya. Saya sedang bohong. Zig Ziglar, seorang pemimpin Kristen yang sangat luar biasa sekali, memberikan sebuah kutipan yang berkata seperti ini. Tidak ada lift menuju kesuksesan. Anda harus menaiki tangga. Kita semua membaca kutipan ini dan kita bisa berkata amin. Tapi kalau kita mau jujur, kita tetap aja benci dengan tanjakan. Saudara-saudara, benar gak? Kita maunya naik lift yang lebih mudah. Gak ada orang yang bangun pagi lalu bilang, hari ini saya pengen capek. Gak ada orang yang berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bikin hidup saya lebih susah dong. Gak ada. Ada yang doanya seperti itu? Coba ingat-ingat isi doa-doa saudara. Isi doa saudara itu bisa dirangkumkan dalam 2 doa. Yang pertama, jauhkan saya dari masalah. Nomor 2, singkirkan masalah. Benar gak saudara-saudara? Semua isi doa-doa saudara. Jauhkan dari masalah, singkirkan masalah. Tuhan bikin hidup saya lebih gampang. Tuhan angkat masalah ini. Tolong bereskan masalah saya. Saudara, itu kita. Kita gak mau tuh yang namanya nanjak-nanjak, yang namanya sulit-sulit. Jadi saudara tahu bahaya terbesar bagi kita di tahun yang baru 2026 ini. Bahaya terbesar saudara di tahun ini bukan karena Anda gagal. Itu udah pasti. Bahaya terbesar saudara adalah Anda akan menyerah. Itu permasalahan yang terbesar. Dan menyerah itu adalah kegagalan yang sesungguhnya. Jadi hari ini kita mau belajar bukan cara menghindari kegagalan. Kita mau belajar untuk tidak menyerah saat melewati kegagalan. Kenapa? Sekali lagi, karena bahaya terbesar kita bukan karena kita gagal. Bahaya terbesar kita adalah kita menganggap kegagalan itu sebagai tanda, sebagai izin bagi kita untuk boleh menyerah. Saya bilang 2026 ini Anda pasti gagal, itu benar. Tapi ada satu kunci, saudara-saudara. Ya, satu kunci di mana kalau saudara punya kunci ini, saudara bisa berhasil bahkan di tengah-tengah kegagalan. Saya katakan lagi, kalau saudara mengerti satu kunci ini, saudara bisa berhasil di tengah-tengah kegagalan saudara. Apa kunci itu? Kunci itu disebut dalam bahasa Inggrisnya sebagai kata grit. Semua katakan grit. Apa artinya grit? Saya coba mencek kamus besar bahasa Indonesia. Grit itu artinya kegigihan. Bisa diterjemahkan keuletan atau pantang menyerah. Ada seorang wanita Amerika bernama Angela Duckworth, saudara-saudara. Angela Duckworth adalah seorang profesor lulusan Harvard University. Dia memiliki PhD di bidang psikologi. Dia meneliti dengan luas ciri-ciri orang yang berhasil. Itu risetnya sangat ekstensif sekali, saudara-saudara. Dan dia mengatakan kunci keberhasilan banyak orang, ratusan ribuan orang yang dia research, saudara-saudara. Kunci keberhasilan mereka bukanlah IQ, bukan bakat, bukan latar belakang, bukan karena mereka kaya, bukan karena kesempatan yang mereka miliki, tapi kunci yang dimiliki oleh setiap orang yang sukses, setiap orang yang sukses. This is the one common denominator, saudara-saudara. Apa itu? Grit atau kegigihan, pantang menyerah, keuletan. Dia melakukan sebuah TED Talk yang diawasi oleh begitu banyak orang, sehingga dia menulis sebuah buku yang berjudul Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan saudara baca untuk bacaan tahun baru 2026. Highly recommended, New York Times bestsellers, saudara-saudara. Malcolm Gladwell, ya, sendiri merekomendasi buku ini secara luar biasa. Jadi ini dunia, saudara gak perlu jadi orang Kristen untuk percaya khotbah pada pagi hari ini. Bahkan dunia pun mengakui kunci keberhasilan saudara bukan iman saudara, bukan IQ, bukan yang lain-lain, hanyalah keuletan. Orang yang ulet itu pasti berhasil.
menurut Angela Duckworth. Tapi Angela Duckworth hanya mengatakan sesuatu yang Alkitab sudah mengetahui 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Makanya saudara baca Alkitab rajin-rajin, ya. Alkitab itu isinya luar biasa sekali. Research khususnya dalam bidang leadership, dalam bidang psikologi, itu seringkali sudah ditulis oleh Alkitab beribu-ribu tahun yang lalu. Kita pagi hari ini akan melihat satu bagian Alkitab, satu momen, satu percakapan yang ditulis oleh Lukas di Lukas pasal 22. Lukas itu seorang dokter, seorang sejarawan yang sangat teliti sekali, dan dia menyusun kisah Yesus dengan begitu rapi. Dan dalam Lukas 22 ini konteksnya adalah Yesus berbicara dengan para muridnya untuk terakhir kali sebelum dia akan disalibkan, saudara-saudara, sebelum dia akan dikhianati. Suasananya sangat tegang sekali. Yesus berbicara kepada mereka, khususnya dia berbicara kepada salah seorang muridnya yang bernama Petrus. Kenapa Petrus? Karena dia yang paling vokal, dia yang paling percaya diri, dia yang paling gue bisa. Dan ini ayat yang luar biasa sekali. Sangat terkenal, banyak orang-orang Kristen mengetahui ayat ini. Tapi makna yang kita inginkan seringkali kita tidak melihat. Jadi saya ingin menganjurkan sekali lagi untuk saudara-saudara yang tidak suka baca Alkitab. Baca Alkitab, meskipun sudah tahu ceritanya, akan ada observasi-observasi baru yang saudara akan dapat kalau saudara membacanya dengan teliti. Lukas mencatat Yesus berkata demikian, pasal 22 ayat 31. Simon, Simon adalah Petrus, saudara-saudara. Simon, lihatlah, iblis telah menuntun untuk menampi engkamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara-saudara, menampi, saya cek itu kasar sekali sebenarnya, ya. Saudara, kalau menampi sesuatu beras atau gandum, itu harus diguncang, ditekan sehingga kulitnya itu akan terbuka, saudara-saudara. Sebagian dari kita berkata, permasalahan hidup kita itu cuma karena stres, karena kita capek. Tapi Yesus bilang di dalam ayat ini, kamu sedang ditampi oleh iblis. Memang tidak semuanya permasalahan hidup kita itu karena setan, saudara-saudara, ya. Kadang-kadang kita gara-gara kita hanya capek. Gara-gara kita memang itu permasalahan dunia yang biasa, saudara-saudara. Tapi ada peperangan yang sebenarnya itu bukan peperangan jasmani, tapi peperangan rohani. Ada peperangan untuk keuletanmu. Ada peperangan untuk ketangguhanmu. Karena apa? Karena iblis tahu kalau dia bisa bikin kamu menyerah, dia tidak perlu menghancurkan dirimu. Kalau iblis bisa membuat saudara menyerah, saudara akan menghancurkan diri saudara sendiri, saudara-saudara. Benar? Jadi yang akan diserang oleh iblis adalah keuletan saudara, ketangguhan saudara. Iblis akan menampi saudara seperti gandum, saudara-saudara. Ini kata Tuhan Yesus. Petrus dengan pede menjawab seperti ini. Ayat selanjutnya. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Yesus hanya tersenyum, dia menjawab Petrus seperti ini. Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus terdiam. Ini sangat mengejutkan bagi diri dia. Yesus tidak kasih strategi. Yesus bahkan tidak menghentikan kegagalannya, saudara-saudara. Seringkali Yesus kan, maksudnya kita sering doa, Tuhan hindari aku dari kegagalan. Tutup pintu Tuhan kalau Tuhan tidak izinkan. Kita tidak mau gagal, saudara-saudara. Yesus di sini tidak menghentikan kegagalan Petrus. Justru Yesus menubuatkan kegagalan Petrus. Kamu akan gagal. Lalu Yesus bilang sesuatu yang lebih aneh lagi. Ini dikatakan di sebelumnya di ayat 32. Yesus berkata, tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Artinya apa? Petrus akan gagal. Saudara perhatikan baik-baik. Artinya Petrus akan gagal, tapi ini tidak berarti imannya pun akan gagal. Saudara perhatikan. Yesus tidak berdoa supaya Petrus tidak jatuh. Yesus berdoa supaya hubungan Petrus tetap terjaga. Dia tidak menjaga reputasi Petrus, tapi dia menjaga relasi Petrus.
Dengan kata lain saudara-saudara, Yesus memisahkan perbuatan kita, performa kita dengan identitas kita. Dibedakan, kamu akan gagal kata Yesus, tetapi imanmu tidak gugur. Ya, kita kan seringkali pikir kalau kita gagal berarti kita imannya juga gagal, saudara-saudara. Yesus bilang belum tentu. Perbuatanmu memang tidak sempurna. Perbuatanmu boleh gagal, tapi identitasmu, relasimu dengan Tuhan itu tetap akan sempurna. Kenapa? Karena identitas saudara, identitas saya bukan didasarkan oleh perbuatan kita, bukan didasarkan oleh keberhasilan kita, berapa jarang kita gagal. Identitasmu dan identitasku itu didasarkan dengan perbuatan Yesus yang sempurna di kayu salib. Amin saudara-saudara. Jadi meskipun saudara gagal, jangan takut, jangan kecewa saudara-saudara. Petrus aja gagal, karena itu saya percaya sekali saudara selamat, tetap saudara akan selamat. Karena apa? Karena perbuatan kita bukanlah alasan mengapa Tuhan berhubungan dengan kita dan menerima kita. Engkau diterima oleh Tuhan menjadi anak Allah semata-mata karena perbuatan Yesus di kayu salib yang sudah sempurna bagi saudara dan saya. Saudara bisa jatuh, tapi saudara tidak harus hancur. Saudara bisa gagal, tapi saudara tidak harus selesai. Saudara tidak harus quit. Ini menghantam pemikiran religius yang mengatakan bahwa kita harus performa terus-menerus. Yesus menubuatkan keuletan Petrus saudara-saudara. Dia berkata di ayat 32. Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jikalau ini sayang sekali kalau menurut saya ya. Dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Bukan salah, tapi kurang jelas. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan when you repent. When, bukan if, saudara-saudara. Dengan kata lain, ini pasti terjadi. Yesus sudah menubuatkan, mengatakan Petrus pasti akan kembali lagi. Dia pasti akan ulet. Dia pasti meskipun dia jatuh, dia akan kembali lagi. Berarti Yesus mengantisipasi pertobatan Petrus. Jikalau engkau sudah insaf, disinilah saudara-saudara ya. Grit atau keuletan alkitabiah, keuletan rohani ini akan muncul. Orang yang ulet, orang yang gigih bukan adalah orang yang tidak pernah jatuh. Orang yang gigih adalah orang yang bangkit kembali setelah dia jatuh, saudara-saudara. Benar? Siapa di sini yang tidak pernah jatuh? Saya sering jatuh, saya percaya saudara juga sering jatuh. Tapi orang yang gigih bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang bangkit kembali setelah dia jatuh. Jadi pertanyaannya, untuk waktu yang semakin lama semakin pendek, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang ulet? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang gigih? Ada 6 hal yang akan saya sharingkan kepada saudara di tahun baru ini. Silakan dicatat kalau yang kebiasaan mencatat. Yang pertama, untuk supaya kita jadi orang yang ulet, saudara-saudara. Yang pertama, jangan kaget terhadap masalah. Kita harus antisipasi. Kita harus antisipasi kita akan gagal. Karena itu khotbah ini saya beri judul, Anda pasti gagal. Karena apa? Antisipasi itu sangat penting sekali. Yesus berkata, in this world you will face trouble. Dalam dunia ini engkau pasti akan menghadapi segala macam tantangan. Tapi jangan takut kata Yesus. Aku sudah mengalahkan itu semua. Kalau Anda berharap hidup mudah, pada saat saudara menanjak jalannya, saudara akan merasa sakit karena itu akan saudara rasakan sebagai sebuah pengkhianatan. Benar gak? Kalau saudara mengharapkan dari Tuhan hidup ini gampang-gampang aja. Saat hidup itu susah, saudara akan marah terhadap Tuhan. Benar? Tapi kalau saudara mengharapkan bahwa hidup ini pasti akan susah. Yesus sendiri sudah berkata hidup ini akan susah. Jadi pada saat saudara mengalami tanjakan, saudara tidak akan sakit. Saudara tidak akan kecewa. Saudara melihat tanjakan itu sebagai latihan. Benar saudara? Saudara akan lihat tanjakan hidup bukan sebagai pengkhianatan dari Tuhan, tapi sebagai latihan dari Tuhan. Jadi yang pertama, jangan kaget terhadap masalah kehidupan, antisipasi masalah kehidupan.
Karena itulah kita beli asuransi. Orang yang punya mobil beli asuransi. Bukannya dia mengharapkan kecelakaan. Tapi dia antisipasi. Kalau saya sampai kecelakaan, ada asuransi. Benar saudara-saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sok kuat, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Masalah Petrus saudara-saudara bukan karena dia kurang semangat. Dia bahkan penuh dengan semangat. Masalah dia justru dia terlalu pede. Aku siap, aku kuat. Petrus percaya bahwa masa depannya akan dijaga oleh tekadnya. Oleh imannya. Dan itu yang bikin kejatuhan Petrus sangat menyakitkan. Karena kejatuhan Petrus itu bukan cuma kejatuhan moral. Yang runtuh adalah ilusi dia. Ternyata aku tidak sekuat yang aku pikirkan. Dan Yesus membiarkan ilusi Petrus itu mati, saudara-saudara. Petrus bilang, aku siap. Yesus berkata, aku sudah berdoa bagi kamu. Imanmu tidak ditopang oleh janji-janjimu kepada Tuhan. Imanmu ditopang oleh doa Yesus untuk dirimu. Janji-janjimu kepada Tuhan seringkali engkau tidak bisa lakukan 100%. Tapi imanmu tetap dijaga oleh Tuhan Yesus, ditopang oleh doa Yesus untukmu. Saudara-saudara, ancaman terbesar dalam hidup kita untuk masa depan kita bukanlah kelemahan kita. Tapi justru ancaman terbesar dalam hidup kita adalah ilusi kekuatan yang kita pikir kita miliki, saudara-saudara. Sebagian Anda tidak perlu resolusi baru di tahun baru ini. Anda butuh pemahaman diri yang baru. Bahwa engkau tidak sekuat yang engkau pikirkan. Itu nomor 2. Engkau perlu bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, tentukan jalan kembali sebelum kamu jatuh. Tentukan jalan kembali sebelum jatuh. Kalau saudara naik pesawat nih ya. Saudara naik pesawat, pasti pramugarinya atau pramugaranya akan menunjukkan bagaimana saudara bisa memakai pelampung. Kalau pesawat itu jatuh atau kecelakaan. Karena apa? Karena mereka antisipasi. Kalau sampai kecelakaan terjadi. Ini evacuation plan-nya. Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau sudah insaf, ya, berarti apa? Sebelum gagal, engkau tentukan bagaimana engkau akan kembali. Siapa yang akan kau hubungi? Jangan tiba-tiba gagal kabur. Tinggalin suami, tinggalin istri, tinggalin gereja. Saudara-saudara ya. Antisipasi, siapa yang akan saya hubungi? Kebenaran apa yang akan saya pegang? Kebohongan apa yang saya akan lemparkan? Akan saya buang, saya tolak. Karena musuh kita, si iblis, tidak cuma mau kita gagal, dia mau kita bersembunyi. Dia mau kita setelah kita gagal, kita tidak kembali lagi, saudara-saudara. Jadi tentukan jalan kembali sebelum kamu jatuh. Kalau saya jatuh nanti suatu hari saya akan langsung hampiri pendeta saya akan berkata ngaku jujur supaya saya bisa kembali lagi. Itu nomor 3. Nomor 4, saudara bangun tim anti menyerah saudara-saudara. Ya, no quit team saya sebutnya. Saudara harus punya no quit team, tim anti menyerah. Waktu saya pertama kali pindah ke Australia, saya ada guru bahasa Inggris namanya Mrs. Jacobs. Saya bahasa Inggrisnya berantakan sama sekali waktu dulu, saudara-saudara ya. Sekarang masih berantakan, tapi dulu lebih berantakan lagi. Tapi saya bersyukur Mrs. Jacobs, dia adalah orang no quit team untuk saya, saudara-saudara. Dia selalu memberikan kepada saya bangunan-bangunan. Kamu hebat sekarang Inggrisnya. Kamu ngomongnya sekarang seperti orang Australia. Meskipun ngomongan saya jauh daripada seperti orang Australia. Karena apa? Dia ingin memberikan semangat-semangat itu kepada saya. Musa memiliki Harun dan Hur, saudara-saudara. Saudara ingat di Keluaran pasal 17, pada saat Musa berperang dia tangannya capek. Dia ada no quit team. Dia mau turunkan tangannya karena terlalu capek. Tapi Harun dan Hur menopang tangannya. Saya mau tanya kepada saudara, siapa Harunmu? Siapa Hurmu? Engkau harus punya tim. Yang saat saudara pengen menyerah, tim saudara ini akan berkata, no. Don't quit. Jangan menyerah. Kebanyakan kita terbalik saudara-saudara ya. Justru kita punyanya quit team. Ibu-ibu kalau ngumpul sama ibu-ibu lain. Laki gua gini, laki gua gini. Wah laki kayak gitu tinggalin aja. Itu namanya quit team saudara-saudara. Suruh quit. Bapak-bapak juga sama. Kita komplain. Ya istri gitu tinggalin aja. Cari aja istri baru. Ya. Kita harus punya no quit team. Gigi itu tidak seksi saudara-saudara. Menjadi ulet itu tidak mudah. Ada saat-saat kita akan ingin menyerah. Waktu saya hiking Bluff Knoll saudara-saudara. Itu yang 1000 meter
puncak tertinggi di Western Australia, ada momen-momen di mana tubuh saya mulai nego dengan otak saya. Kaki saya, paru-paru saya bilang berhenti, berhenti, berhenti. Kaki saya bilang cukup, cukup, cukup. Bahkan secara rohani saya mencoba meyakinkan diri saya untuk berhenti. Wah, ini kayaknya tempat yang baik untuk saat teduh nih di sini nih. Tapi saya untung punya Pak Ming, saudara-saudara yang STT kenal dengan Pak Ming. Pak Ming quit hiking sama-sama saya di Bluff. Dia bilang, no, we keep going. Kita jalan terus. Ya, kalau nggak ada dia, mungkin saya udah berhenti di tengah jalan. Saudara-saudara, yang bikin kita bisa terus menanjak bukanlah motivasi yang tinggi. Motivasi kita tidak terjamin. Seringkali ada, seringkali hilang juga. Tapi Anda perlu tim anti menyerah. Satu langkah lagi maju. Bukan langkah yang heroik, langkah yang membosankan. Naik lagi. Satu langkah lagi ke depan. Satu langkah lagi ke depan. Siapa Harunmu, siapa Hurmu. Yang kelima, pakai kegagalan untuk menguatkan orang lain. Pakai kegagalan saudara untuk menguatkan orang lain. Yesus berkata kepada Petrus, setelah engkau kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kegagalanmu tidak diskualifikasi kamu. Kegagalanmu bisa mendatangkan kesempatan-kesempatan baru untuk saudara bisa menjadi berkat menguatkan orang lain. Orang yang rendah hati, saudara-saudara, seringkali menolong orang. Tapi orang yang dipulihkan, orang yang pernah gagal dan dipulihkan, itu bisa memulihkan orang lain. Itu yang kelima. Dan yang keenam, miliki visi yang besar. Miliki visi yang besar. Yesus berkata kepada Petrus, ya, on this rock I will build my church. Engkaulah Petrus, di atas engkaulah akan kubangun gerejaku. Saudara, luar biasa sekali. Engkau harus memiliki visi yang lebih besar dari kehidupanmu sendiri. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Itu misi yang lebih besar atau visi yang lebih besar dari Rasul Paulus. Kalau engkau tidak mau menyerah dalam hidupmu, apa visi yang lebih besar? Untuk pernikahanmu misalnya, kita gak usah ngomong yang terlalu rohani deh ya. Kenapa engkau jangan cerai sama suamimu, jangan cerai sama istrimu. Punya visi yang lebih besar. Pernikahanku pasti bisa lebih baik. Aku tidak mau cerai demi anak-anakku dan lain sebagainya. Mungkin dimulai dengan itu dulu saudara-saudara ya. Bukan berarti cukup kita hanya demi anak-anak kita tidak berantem. Harus bisa lebih baik dari itu. Tapi visi yang lebih besar harus engkau miliki supaya engkau tidak mudah untuk menyerah. Saya diberi visi oleh Tuhan untuk membangun gereja di Australia dalam bahasa Inggris. Meskipun saya tidak nyaman. Seperti saya katakan, saya pindah ke Australia waktu udah besar, umur 17 tahun. Saudara tahu, kalau kita tidak belajar bahasa waktu kita kecil, itu pada saat kita sudah besar, itu sulit sekali belajar bahasa baru. Yang lebih mudah bagi saya adalah untuk membangun gereja Indonesia. Banyak gereja-gereja Indonesia di Australia. Di Perth sendiri ada 20 gereja Indonesia, saudara-saudara. Di Sydney mungkin ada 100. Di Melbourne mungkin ada 50 gereja Indonesia. Tapi gak ada orang Indonesia yang keluar negeri, bikin gereja bahasa Inggris untuk orang-orang bule, untuk orang-orang penduduk lokal sekitarnya. Tapi saya diberi visi oleh Tuhan, kamu jangan bikin gereja Indonesia. Saudara bayangkan gak kalau misionaris yang datang dari Belanda, yang datang dari Cina ke Indonesia, ya itu membuat gereja dalam bahasa mereka sendiri. Kekristenan tidak mungkin akan tersebar seperti ini saudara-saudara. Kami memulai gereja di tahun 2004, diberi kesempatan untuk membeli gedung yang sangat kecil sekali, ada gambarnya. Tapi kemudian Tuhan terus tumbuhkan visi ini. 2006 kita pindah ke gedung yang baru, kemudian kita pindah lagi ke gedung yang lebih besar lagi, gedung tempat di mana kita ada sekarang saudara-saudara. Kenapa? Sekali lagi saya tunjukkan, waktu saya tunjukkan foto-foto hiking itu untuk menyombongkan diri. Tapi saya tidak menunjukkan foto-foto ini untuk menyombongkan diri saya. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, Tuhan memiliki visi yang sangat besar untuk hidupmu. Engkau gak boleh quit, engkau gak boleh menyerah. Engkau harus tangguh, engkau harus langkahi satu langkah lagi. Meskipun itu sulit, langkahi satu langkah lagi saudara-saudara. Ya, visimu
itu terlalu penting, terlalu besar untuk engkau berhenti di tengah jalan. Dalam pelayanan saya, berkali-kali saya mau berhenti, saudara-saudara. Karena pelayanan itu sulit. Pelayanan itu gak gampang, kita semua tahu, saudara-saudara. Banyak disalah mengerti, banyak dihina orang, kesulitan keuangan, kesulitan ini dan itu. Tapi saya bersyukur saya tidak menyerah. Karena apa? Karena ada ribuan orang sekarang yang mengenal Kristus karena pelayanan gereja kami. Itu kenapa saya gak quit, saudara-saudara. Dan saudara juga tidak boleh quit. Dan ini kebenaran yang mengejutkan mungkin bagi saudara. Slide terakhir saya. Kegagalanmu tidak mengejutkan Tuhan. Dan yang lebih penting, kegagalanmu tidak membatalkan panggilan hidupmu. Saudara dengarkan baik-baik. Yesus tahu Petrus akan gagal. Tapi tetap dia memilih Petrus. Yesus tahu penyangkalannya akan terjadi. Dia tetap mempercayakan masa depan gereja kepada Petrus. Pikirkan ini baik-baik saudara-saudara. Yesus membangun gerejanya di atas orang yang menyangkal dia 3 kali. Saudara bayangkan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tidak menyerah bagi saudara dan bagi saya. Bukankah saudara bersyukur di Taman Getsemani Yesus tidak menyerah saudara-saudara? Dia hampir pengen menyerah loh. Saudara mengerti kisahnya? Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, dia hampir menyerah. Kok bisa Tuhan hampir menyerah? Saudara jangan lupa, dia juga 100% manusia. Saya tahu dari mana dia hampir menyerah. Karena keringatnya, stresnya begitu besar saudara-saudara. Sampai keringatnya itu seperti darah. Mungkin para ahli medis mengatakan ada kemungkinan kalau seseorang itu stresnya besar sekali, pembuluh-pembuluh darahnya itu pecah, saudara-saudara. Yesus stres. Dia tidak mau menghadapi cawan. Dia sendiri katakan kepada bapaknya, Tuhan kalau boleh aku gak mau stres. Sampai sini aja cukup. Bersyukurkah saudara, Yesus tidak quit. Dia melangkah satu lagi ke depan. Dan langkah selanjutnya itu adalah salib, saudara-saudara. Karena apa? Karena saudara, karena saya. Dia gak menyerah. Dia punya visi yang jauh lebih besar. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul, tadi kita nyanyikan, Yesus yang kuandalkan. Saudara, baik memiliki Hur, memiliki Harun. Tapi saudara tahu, tim tidak menyerah saudara yang nomor 1, Yesus sendiri. Yesus tidak pernah menyerah kepada kita. Dia adalah Yesus yang bisa kita andalkan. Kita akan melakukan perjamuan suci juga pagi hari ini. Mari kita berikan seluruh kebergantungan kita kepada Yesus, Sang Anak Raja. Tim anti menyerah kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanmu di dalammu. Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau,
undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara-saudara, di dalam dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah, kita tidak bisa mengandalkan pendeta, bahkan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan gagal, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur, kita punya seorang juru selamat yang tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia percaya kepada kita. Di tengah-tengah kelemahan, kegagalan kita, Dia tidak pernah menyerah untuk saudara. Dia percaya engkau bisa, engkau mampu, engkau bisa bangkit kembali. Engkau ulet, engkau tangguh. Karena itu, pagi hari ini marilah kita mengingatkan diri kita. Seperti diperintahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk kita mengingat-ingat apa yang sudah Dia perbuat bagi kita. Supaya kita tidak lupa bahwa kita memiliki seorang di pojok kita. Tim anti menyerah kita. Yaitu anak Allah, Yesus sendiri. Yang tidak pernah menyerah. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Pada malam ia dikhianati, dia mengambil roti. Setelah dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti tersebut. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara-saudara, bukankah roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan ini sudah dikorbankan bagi saudara dan saya? Karena itu marilah kita makan roti ini dengan iman dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Setelah makan, Yesus mengambil cawan. Dan dia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara-saudara, bukankah cawan ini melambangkan darah Kristus yang tertumpah bagi pengampunan setiap dosa-dosa kita. Dosa masa lalu, dosa hari ini, bahkan dosa hari depan. Semuanya sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Kita tidak akan terputus hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Meskipun kita bisa gagal. Meskipun kita tidak sempurna. Hubungan kita
dengan Allah Bapa kita selalu sempurna. Bukan karena kita hebat, tapi karena darah Kristus yang sudah menyucikan setiap dosa dan kesalahan kita. Karena itu marilah kita minum anggur ini dengan iman dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Kami diingatkan di tahun yang baru ini Tuhan, untuk kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Untuk kami tidak terlalu pede seperti Petrus. Tapi kami belajar untuk merendahkan hati kami. Menyerahkan masa depan kami kepada hanya satu orang yang bisa kami andalkan. Yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kalau perlu Tuhan, jangan singkirkan kami dari masalah. Karena kami tahu masalah itu menimbulkan iman, menimbulkan kekuatan dalam diri kami. Dan kekuatan itu tidak akan mengecewakan kami. Tuhan punya rencana besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ini dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.